Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami muliakan segenap santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran, para pemirsa kaum muslimin kaum muslimat dimanapun Anda berada. Bersyukur kepada Allah pada malam ini kita bisa melanjutkan mengaji kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokah maunah serta umur yang panjang dan barokah fitin wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita akan melanjutkan yaitu tentang cara mencari teman. Tepatnya kita akan membahas tentang teman-teman yang harus dijauhi. Teman-teman yang harus dijauhi. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 30 qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ya firrah lan yantamu la yusafa talib wa ya firrah lan yantamu la yusafa talib minal kaslani sangking wong kang ars-arsan minal kaslani sangking wong kang ars-arsan wal mu'tililan kang seneng nganggur wal mu'tililan seneng nganggur wal mikthari lan wong kang akeh-akeh omongane wal mikthari lan wong kang akeh-akeh omongane wal mufsidi lan wong kang ngerusak wal fattani lan turkang mitnah. Pila dan ngendika akan anil mar'i saking wong suwici la tas'al ojo takon siro wa absir lan ngalono sira qarinahu ing koncone mar'u al-mar'u fa innal qarina muqasatuhuni konco iku bil muqarini kelawan wong kang ngancani iku yang tadi anut sapa korin fa ing kana mongko lamun ana sapa wong siji iku dza syarrin tuwe lelaku Allah tuwe lelaku Allah atau duwe laku Allah fajannibhu mongko ngedohno sira hu ing mar'u surhatan hali rikat atau cepat-cepat surhatan hali cepat-cepat wa ing kana lan lamun ana sapa wong suci iku dza khairin duwe laku bagus faqorin mongko ngonconono sira hu ing mar'u tak tadi mongko oleh dituduh sapa sira
tahtadi mongko oleh pituduh sapa sira. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus dijauhi di dalam mencari teman. Jika sampean mempunyai teman yang saya sebutkan tadi, nanti sifat-sifatnya, maka jauhilah. Fajannibhu, maka jauhilah. Sifat apa itu? Yang pertama adalah wayafirru minal kaslan. Jauhi teman yang malas. Malas belajar, malas kegiatan, apalagi malas mandi, malas sikat gigi. Ada kalau ngomong sama sampean itu ya, biasanya kan kalau sampean lihat film atau sponsor permen Kiss itu yang keluar dari mulutnya kan bunga-bunga. Tapi kalau teman sampean tidak sikatan, itu apa yang keluar tidak tahu saya. Maka jauhilah teman yang malas. Kenapa? Karena kalau sampean berteman dengan orang malas, sampean nanti akan ikut malas. Wal mu'tili, yang kedua, yang senang menganggur. Senang menganggur, maksudnya tidak punya kegiatan. Jauhi teman yang tidak punya kegiatan. Karena biasanya orang yang menganggur itu akan cenderung untuk melakukan kejelekan. Buktinya apa? Buktinya orang-orang ataupun anak-anak muda yang biasanya itu nongkrong-nongkrong, duduk di tokbur kalau dalam bahasa Madura itu, atau ibu ya, tempat-tempat duduk umum itu, ketika mereka sama-sama nganggur, kemudian gaya sudah langit, sudah semelangit, rokoknya Jisamsu, rokoknya Marlboro, gaya hidupnya tinggi, sepeda motor harus dimodif bagus, tapi tidak punya pemasukan. Kenapa? Karena dia nganggur, nggak ada pekerjaan. Ketika sudah dia gaya hidupnya tinggi, melangit, kemudian uang tidak punya, kumpul dengan sama-sama orang nganggur, akhirnya ketika dia melihat kesempatan, wah itu ada mbak-mbak itu, kayaknya dia bawa tas branded itu, kayaknya dia bawa barang dagangan atau bawa emas, ayo kita begal. Jadi sudah. Jadi orang membegal itu hanya modalnya adalah kumpul-kumpul yang sama-sama tidak punya kegiatan, nganggur. Sudah jadi begal. Dasar sekolah membegal itu. Atau merampok, dasar sekolah. Itu dimulai dari mana? Yaitu wal mu'til, dari kegiatan yang menganggur. Wal mikthar, yang ketiga, jauhi teman sampeyan yang banyak omongnya. Kalau suruh omong ada ya, kayak sepur kalau ngomong. Terus kita omongannya tidak ada yang berfaedah. Apalagi kemudian sampai ngerasanin teman-teman yang lain, gak ada faedahnya sama sekali. Jauhilah orang yang banyak omongnya, karena tong kosong itu nyaring bunyinya. Kalau kosong dipukul nyaring bunyinya. Kenapa? Karena gak ada isinya. Orang yang banyak omongnya, omongannya gak ada faedahnya, itu namanya tong kosong nyaring bunyinya. Artinya otaknya tidak berisi. Tidak ada isi sama sekali. Tapi kalau air yang dalam itu, sampai lihat di sungai yang dalam itu, dia akan tenang. Airnya akan mengalir tenang. Air tenang di sungai itu menandakan bahwa dia dalam. Juga sama, orang yang banyak diam menandakan ilmunya dalam. Ya, tapi tidak semuanya. Ada juga orang yang diam tok. Kenapa? Karena memang tidak tahu apa yang mau diomongin. Diam tok. Suruh makan, diam. Suruh tidur, diam, gitu kan.
ngapu teh pecet itu ya. Dan yang kelima, wal fattan, jauhi teman-teman yang suka memfitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu artinya menyebarkan berita bohong, menyebarkan berita hoak. Fitnah. Sekar sama Aziza ini contoh ya, contoh. Sekar bilang kepada mbak-mbak yang lain, tadi saya lihat Mbak Aziza jalan sama cowok, sedang guncingan. Padahal enggak pernah. Kenapa? Ini contoh ya, contoh. Ini namanya fitnah, enggak boleh kayak gitu. Atau sebaliknya, Mbak Aziza memfitnah Sekar. Contohnya, tadi saya lihat Ustadz Sekar jalan-jalan di Lumajang naik sepeda. Padahal enggak, dia berada di rumahnya. Itu namanya fitnah. Fitnah itu dikatakan dalam rangka untuk mencelakakan orang lain. Tidak ada namanya fitnah itu kemudian memberikan kebaikan. Ada. Maka karena itulah kemudian ada syair yang bagus tentang hal itu. Anil mar'i la tas'al, tentang seseorang maka janganlah kamu bertanya. Wa absir qarinahu, dan lihatlah temannya. Jadi kalau sampean ingin tahu identitas seseorang, maka lihatlah temannya. Ketika nanti sampean ta'arufan, pengen kenal gitu kan dengan tunangan sampean, sampean kan tidak tahu sifat dia bagaimana, maka lihatlah teman-temannya. Kalau teman-temannya itu adalah orang yang senantiasa lidahnya atau bibirnya basah karena zikir kepada Allah, dan pegangannya itu adalah tasbih, ketahuilah maka dia termasuk orang baik karena teman-temannya baik. Tapi kalau teman-temannya itu adalah bibirnya basah karena minuman arak, tangannya bukan memegang tasbih tapi megang botol, maka ketahuilah dia juga buruk. Kenapa? Karena temannya buruk. Jadi gampang orang pengen tahu atau pengen mengenal bagaimana sifat atau karakter seseorang. Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi, karena namanya teman dengan yang ditemani itu pasti akan saling mengikuti, Qarin itu artinya teman, konco, kancah. Qarin, orang yang senantiasa mengikuti kita, itu qarin namanya, yang berada di sebelah kita. Qarin. Di dalam Islam juga ada istilah jin qarin. Jin qarin itu adalah jin yang menemani kita. Setiap kita itu pasti ada jinnya, jin qarin. Nggak tahu sekarang sedang ngapain jinnya saya sama jinnya sampai lagi ngapain. Apakah sedang ngaji juga atau sedang main dadu, saya juga tidak tahu. Yang jelas setiap manusia itu ada jin qarinnya. Jin qarin. Kenapa disebut qarin? Karena dia senantiasa menemani kita dimanapun dan kapanpun. Seorang yang berteman itu akan mengikuti yang ditemani. Fa'in kana dza syarrin, apabila teman tersebut itu adalah orang yang jahat, fajannibhu, maka jauhi. Kalau sudah tahu dia itu orang jahat, jauhi. Kecuali kalau sampean punya keyakinan sampean bisa merubah dia, tidak apa-apa. Tapi kalau sampean tidak kuat, justru sampean yang berubah, yang awalnya sampean baik kemudian malah menjadi buruk, maka jauhi saja. Fajannibhu. Sudah tahu api itu membakar, api itu panas, ya udah usah dekat-dekat, maka jauhi. Kecuali kalau sampai punya kemampuan mampu memadamkan api, maka mendekatlah. Fajannibhu sur'atan, maka jauhilah secepat mungkin, tidak usah ditunda-tunda. Tidak usah ditunda-tunda.
Terkadang kan ketika orang kalau sudah klop dengan temennya, kalau sudah kadung tresno sama pasangannya, sudah tahu pasangannya itu tukang selingkuh, tapi ya dia bela-belain untuk tidak mau berpisah dengannya. Banyak yang kayak gitu. Kenapa? Karena sudah kadung cinta. Orang itu kalau sudah cinta, yang buruk pun itu dibilang baik. Kentut pacarnya itu yang bau bisa dibilang parfum. Kenapa? Karena sudah cinta. Itu orang cinta. Makanya dikatakan cinta itu buta. Ya memang betul. Hal yang buruk kemudian menjadi yang baik. Sebaliknya kalau orang yang benci sekali gitu. Meskipun dia sudah melakukan kebaikan, meskipun itu sedikit kecil, baginya itu adalah kejelekan. Sudah benci, sudah padung buaci sudah. Padahal dia itu baik sampean, niatnya baik, membantu sampean. Tapi kalau sampean sudah terlanjur benci kepada dia, ya sudah. Semua yang timbul darinya, semua yang datang darinya, semuanya ya semuanya jelek. Wa in kana dza khairin, dan sebaliknya apabila teman sampean itu adalah orang baik, faqarinhu, maka temani dia, tahtadi, niscaya sampean akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Itulah 5 karakteristik teman yang harus dijauhi. Yang pertama adalah jauhi teman yang malas-malesan. Yang kedua, yang nganggur. Yang ketiga, banyak omong. Yang keempat, mufsid. Oh, ini saya belum berangkat tadi. Mufsid, merusak, sukanya merusak. Yang terakhir, wal fattan, yaitu suka membuat fitnah. Jika ada teman sampai demikian, fajanib usuratan. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada mufradat atau kata-kata yang